Pertandingan babak pertama Indonesia versus Ekuador dimulai. Wasit asal Norwegia Espen Eskas memimpin laga ini. Bola berhasil direbut salah satu pemain Ekuador yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Beruntung kiper Ikram Al-Ghifari melakukan penyelamatan gemilang dan memblok bola yang mengarah ke kiri bawah gawang. Belum genap 2 menit babak pertama berjalan, gawang Indonesia sudah mendapat ancaman. Bermaksud melakukan build-up serangan dari bawah, skuad Garuda justru kehilangan bola di lini pertahanan sendiri. Memasuki menit 8 pertandingan, timnas Indonesia terlihat lebih banyak melakukan penguasaan bola. Tim asuhan Bima Sakti tidak panik meski Ekuador bertahan cukup tinggi dan melakukan tekanan. Peluang pertama Indonesia didapat pada menit 9 ketika tendangan Caviator Rizky masih melambung di sisi kiri gawang Ekuador. Laga berjalan 15 menit, permainan timnas Indonesia U-Strip 17 terbilang cukup meyakinkan. Garuda Nusantara mampu memberi perlawanan sengit terhadap Ekuador yang di atas kertas memiliki pengalaman lebih banyak. Indonesia hanya butuh lebih tenang di sepertiga akhir pertahanan Ekuador untuk membongkar pertahanan lawan. Timnas Indonesia U-Strip 17 melakukan shot on target pertamanya pada menit ke-17 melalui Rizky Caviator yang melepaskan percobaan dari luar kotak penalti. Sayang tendangan Caviator masih terlalu lemah dan bisa diantisipasi kiper Ekuador Christian Loor. Beberapa detik kemudian Ekuador melakukan serangan balik dan hampir membobol gawang Indonesia. Beruntung Kapten Indonesia Iqbal Gwijangga melakukan penyelamatan penting dengan membuang bola di antara kepungan 2 pemain Ekuador di dalam kotak penalti. Afrizal kemudian melepaskan umpan tarik yang sempat ditepis kiper Christian Loor, tapi bola tetap mengarah ke Arkan Kakak yang dengan mudah menyontek bola ke gawang yang kosong. Gol Kakak sedikit melepaskan tekanan dari kubu Indonesia. Pasalnya beberapa detik sebelumnya Ekuador memiliki peluang emas lewat Michael Bermudez. Beruntung bagi Indonesia, tendangan Bermudez di depan gawang dan tanpa kawalan masih melambung. Timnas Indonesia U-Strip 17 sukses membobol gawang Ekuador pada menit ke-22 lewat Arkan Kakak. Berawal dari tusukan Rizky Afrizal dari sisi kanan pertahanan Ekuador, Afrizal sukses melewati satu pemain lawan dan masuk ke kotak penalti. Ekuador berhasil menyamakan kedudukan 1-1 pada menit ke-28 lewat gol sundulan Ellen Obando. Berawal dari pergerakan Santiago Sanchez dari sisi kanan, umpan silang kemudian dimanfaatkan dengan mudah oleh Obando dengan sundulan. Sejak awal babak pertama, sisi kiri pertahanan Indonesia terus dieksploitasi Ekuador dengan mengirim umpan-umpan silang. Pemain timnas Indonesia U-Strip 17 berdarah Brasil, Wilber Jardim, mengalami cedera pada menit ke-40. Wasit untuk sementara menghentikan pertandingan agar Wilber mendapat perawatan medis di dalam kotak penalti Indonesia. Tidak jelas apa yang terjadi dengan Wilber karena bola sedang dalam penguasaan kiper Ikram Al-Ghifari. Gawang Indonesia dibobol Ekuador pada menit ke-44, tapi wasit Espen Eskas menganulir gol tersebut melalui VAR. Pemain Ekuador Jair Cholahuaso berhasil membobol gawang Indonesia dalam situasi kemelut di dalam kotak penalti. Namun wasit menganggap ada satu pemain Ekuador, Ellen Obando, yang berada dalam posisi offside dalam proses gol. Sebelum gol Ekuador yang dianulir terjadi, pelatih Bima Sakti terlebih dulu melakukan perganti pemain. Bima menarik keluar Andre Pangestu dan memasukkan Rizjar Nurfiat. Pergantian pemain itu membuat Rizjar bermain sebagai bek kanan, dengan Wilber pindah menjadi wing back kiri. Keputusan ini diambil setelah Andre terus-terusan gagal mengantisipasi serangan sayap kanan Ekuador. 5 menit babak kedua berjalan, Ekuador lagi-lagi memperlihatkan permainan high press dengan tidak memberi ketenangan bagi timnas Indonesia U-Strip 17 untuk menguasai bola di wilayah sendiri. Belum ada peluang yang tercipta hingga menit ke-50. Sebuah peluang emas didapat Ekuador pada menit ke-54. Berawal dari umpan lambung ke dalam kotak penalti Indonesia yang mengarah ke salah satu pemain Ekuador. Terlihat 3 pemain bertahan Indonesia hanya melihat jalannya bola tanpa mengetahui pergerakan pemain Ekuador. Beruntung bola yang mengarah ke Michael Bermudez tidak mampu dimanfaatkan untuk mencetak gol bagi Ekuador. Sultan Zaki melakukan kawalan penting di momen ini. 2 menit kemudian Ekuador kembali mendapatkan peluang emas, tapi gagal dalam penyelesaian akhir. Sebuah tendangan spekulasi Ellen Obando pada menit ke-67 merupakan ancaman terbaru yang dilakukan Ekuador terhadap gawang Indonesia. Memasuki menit ke-67, Ekuador mendominasi permainan dan Indonesia mulai kedodoran. Terlihat jelas fisik skuad timnas Indonesia U-Strip 17 mulai habis. Hanif Ramadan hampir mencetak gol untuk Indonesia pada menit ke-75. Lewat skema tendangan bebas, Hanif melepaskan tendangan dari luar kotak penalti.
Sayang bola hasil tendangan Hanif masih tipis di sisi kiri gawang Ekuador. Wasit memberi perpanjangan waktu di babak kedua sebanyak 13 menit. Keputusan ini diambil setelah banyak pemain Indonesia yang terjatuh karena cedera di babak kedua. Ekuador terlihat juga mulai habis bensin dalam membangun serangan. Serangan Ekuador sudah tidak mengalir seperti sebelumnya. Tim asuhan Diego Martinez lebih banyak mengirim umpan-umpan lambung ke dalam kotak penalti. Timnas Indonesia U-Strip 17 menciptakan sejarah sebagai tim pertama yang mampu menciptakan poin di Piala Dunia FIFA. Selanjutnya, Timnas Indonesia U-Strip 17 akan melawan Panama pada Senin (13/11).